Kenapa? Sakit giginya. Kalau gini ya sakit. Bukan. Mams kayaknya dok. Mana lihat? Sebelah kiri. Ini. Ya. Sudah berapa hari? Semalam. Malam. Ya. Ada demam nggak? Tadi mah enggak ya. Normal ya. Semalam nggak ada tadi? Enggak juga. Gondongan bukannya dok? Iya. Kayaknya iya memang. Menular. Soalnya ada adanya. Aduh. Ini ya. Ini yang ini. Ya ini sekamar, ini bareng gitu. Jadi pisahin aja wis. Siap. Berat badan 16. Ya, kita kasih obat dulu aja ya. Siap. Assalamualaikum guys, balik lagi di Cikur Channel. Dengan sangat berat hati, hari ini aku izin tidak masuk sekolah karena semalam Renata tidak bisa tidur. Ternyata di area pipi bawah telinga gitu bengkak. Aku curiga itu mumps atau gondongan atau gondongan atau gondok. Buat yang belum tahu, gondongan atau parotitis disebabkan oleh infeksi virus dari golongan paramyxovirus yang menyerang kelenjar liur atau kelenjar parotis di dalam mulut. Penularan dapat terjadi melalui droplet atau percikan air ludah penderita. Bisa juga karena bersentuhan langsung dengan tanda-tanda yang sudah terkontaminasi virus. Gejalanya demam, kelenjar ludah atau pipi bengkak dan terasa sakit, terutama saat menelan dan mengunyah, kelelahan, badan gatal-gatal, nyeri atau tidak nyaman di telinga, sakit kepala, nafsu makan hilang. Pencegahannya bisa memakai masker, rajin cuci tangan, menutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk. Bagi penderita sebaiknya hindari kontak dengan orang lain agar tidak tertular. Itu menurut Puskesmas Jetis. Sampai saat ini aku nggak tahu Renata tertular dari siapa. Yang ku tahu di sekolah nggak ada yang lagi gondongan. Dan di rumah juga nggak ada gitu yang gondongan. Jadi Renata belum bisa sekolah dulu karena takut menularkan gondongan ini pada teman-temannya yang lain. So aku juga jadi tidak sekolah. Kami sudah ke dokter dan sudah dikonfirmasi oleh dokter bahwa benar ini mumps atau gondongan atau gondongan atau gondok gitu ya. Tapi aku lupa tanya ke dokter makanan apa aja yang dipantang, gimana caranya biar cepat sembuh. Aku penasaran dan aku tanya ChatGPT. Halo Briz. I'm doing great, thank you. I hope you're doing well too. How's everything on your end? Bisakah kita memakai bahasa Indonesia? Tentu saja bisa. Kita bisa ngobrol pakai bahasa Indonesia. Ada yang bisa kubantu hari ini? Menurutmu apa itu gondongan atau mumps? Gondongan atau mumps itu adalah infeksi virus yang biasanya memengaruhi kelenjar ludah, terutama kelenjar parotis di bagian pipi. Gejalanya bisa termasuk pembengkakan di area pipi, demam, nyeri otot, dan kadang juga bisa menimbulkan komplikasi lain. Menurut kamu, apakah itu berbahaya? Secara umum, gondongan bisa berbahaya, terutama jika menimbulkan komplikasi seperti peradangan pada testis, pada pria, atau radang otak. Namun dengan vaksinasi, risiko komplikasinya jadi jauh lebih rendah, dan banyak orang yang mengalami gondongan sembuh total tanpa masalah serius. Oke, apakah itu menular? Iya, gondongan bisa menular dan penyebarannya umumnya melalui tetesan pernapasan, seperti saat batuk atau bersin, dan juga kontak langsung dengan cairan tubuh. Karena itu, biasanya orang yang belum pernah terinfeksi atau belum divaksin cenderung lebih rentan tertular. Bagaimana cara cepat sembuh dari gondongan?
Biasanya pengobatan gondongan lebih fokus pada meredakan gejala seperti istirahat yang cukup, minum banyak cairan, mengonsumsi makanan yang lembut, dan menggunakan obat pereda nyeri atau demam. Kadang juga kompres hangat atau dingin bisa membantu mengurangi rasa nyeri. Yang paling penting adalah menjaga pola istirahat dan menghindari aktivitas yang berlebihan sampai sembuh sepenuhnya. Apakah treatmentnya sama dengan menghadapi virus COVID? Secara umum ada kesamaan dalam penanganan gejala seperti istirahat, hidrasi yang cukup, dan penggunaan obat pereda nyeri atau demam. Namun, gondongan dan COVID-19 disebabkan oleh virus yang berbeda, sehingga ada perbedaan dalam penanganan khusus, misalnya terkait isolasi dan protokol kesehatan yang diterapkan. Jadi, meskipun ada kesamaan, tetap ada perbedaan spesifik dalam pendekatannya. Apa saja makanan yang dipantang oleh penderita MAMS ini? Biasanya penderita MAMS disarankan menghindari makanan yang keras atau terlalu asam karena bisa menyebabkan rasa nyeri di kelenjar ludah yang bengkak. Makanan yang lembut, mudah dikunyah, dan tidak terlalu panas atau dingin biasanya lebih dianjurkan. Contohnya seperti sup hangat, yogurt, atau makanan yang halus dan tidak terlalu merangsang mulut. Baik, Dis, terima kasih banyak. Sama-sama, kalau ada pertanyaan lain atau butuh bantuan lagi, jangan ragu untuk tanya. Dan seingatku, Renata selalu vaksin. Kayak gini, ini penuh, ini juga sama, udah divaksin. So, aku nggak tahu kenapa dia bisa mengalami hal ini kembali. Jadi sekarang aku mau masak ayam goreng dan masakin Renata sayur sop. Tapi karena teman-teman juga tahu sendiri bahwa aku jarang masak, aku tanya resep sayur sop ke bule aku. Selamat makan. Kata juga makan adanya teh. Bismillah. Akhirnya kita ambil kumpul lagi. Lumut, ada lumut. Lihat ininya Tempat masih bengkak. Masih. Yang coba Tuh. kan kucing. Tak iya bengkak nak. Nah, Yang sebelah sini lihat tuh. misalkan Oh. bukan warna
Sebelah sini tirus. Sebelah sini mah bengkak. Panas kaca bakno. Aku berani. Oke guys, alhamdulillah masak udah selesai. Tadi sayur sopnya ditambahin kulit biar agak gampang Renata untuk ngunyah. Terus makan juga udah. Sekarang tinggal istirahat, semuanya istirahat. Intinya aku minta doa dari teman-teman. Mudah-mudahan Renata cepat sembuh. Dan aku juga doain teman-teman yang sehat, tetap sehat, selalu sehat. Yang lagi sakit, semoga cepat disembuhkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, segitu aja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.